Halo guys, selamat datang di YouTube channel gua. Pada video kali ini gua akan ngebahas mengenai 3 kesalahan trader pemula. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe YouTube gua dan juga like video ini. Jangan lupa komen untuk pembahasan apa yang mau gua bahas di next video. Oke, langsung aja. Ini adalah 3 kesalahan trader pemula. Yang pertama, dia tidak bisa menganalisa market. Jadi biasanya dia itu bergantung sama mentornya untuk memberikan signal, untuk memberikan rekomendasi entrian. Nah, kenapa di sini gue jadikan poin pertama ya dalam menganalisa? Karena kalau misalkan lo menjadi seorang trader, tapi lo tidak bisa menganalisa market, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Lo bayangkan aja kalau misalkan lo mau perang, tapi lo tidak bisa menggunakan senjata perang ya. Yang ada tuh lo bisa mati di market. Kalau misalkan lo mau terjun di dalam industri trading, lo harus paham mengenai analisanya, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal. Supaya apa? Lo bisa mengendalikan emosi lo atau lo memahami ritme yang ada di dalam market. Jadi gue saranin sama kalian, kalau misalkan lo mau trading, lo pastikan sudah paham caranya menganalisa. Informasinya lo bisa dapat di mana? Itu banyak banget ya, informasi yang baik yang berbayar ataupun yang gratis itu banyak banget. Lo bisa cari di YouTube, di TikTok ataupun platform manapun. Dan kalau lo nggak mau ribet, lo bisa aja join ke dalam channel gue atau ke komunitas gue. Karena masuk ke komunitas gue itu gratis, dan juga lo bisa dapat edukasi Zoom secara bulanan dengan member-member yang lainnya. Kalau lu mau ikut kelas yang gratis ataupun yang berbayar, itu tuh nggak masalah. Yang terpenting lu bener-bener bisa fokus untuk belajarnya gitu. Nah, kalau misalkan lu mau belajar bareng gua atau bareng komunitas gua juga bisa. Nanti gua masukin linknya di deskripsi ya. Nah, lu tinggal chat aja adminnya, karena lu akan dapat edukasi secara bulanan bareng member-member yang lain. Nah, kesalahan yang kedua adalah dia tidak yakin dengan apa yang dia analisa. Bagaimana caranya supaya kita yakin dengan analisa yang kita punya? Yaitu harus banyak-banyak jam terbang dan juga harus sering-sering menganalisa sendiri. Jadi kita nggak usah ketergantungan sama orang guys. Karena kalau misalkan kita ketergantungan sama orang, yang ada kita ketika entry itu pasti selalu deg-degan, selalu ragu gitu. Tapi bayangkan kalau misalkan kita punya ilmunya, kita punya analisanya, dan kita paham kenapa kita entry, kenapa kita SL, dan kenapa kita TP, itu pasti kita lebih yakin lagi dengan analisa yang kita punya. Dengan banyak jam terbang, lu tuh pasti akan paham mengenai ritme yang ada di market gitu. Nah, lu tuh juga bisa menganalisa dengan metode yang sudah lu pelajari, yang sudah lu kuasai. Jadi saran gua, misalkan lu udah punya metode, udah lu fokus aja satu metode itu dengan satu pair yang punya. Misalkan kalau gua pribadi itu gua pakai SNR di XAU USD. Udah gua fokus aja di situ. Gua nggak pernah loncat-loncat dengan metode yang lain ataupun loncat-loncat di pair yang lain. Kenapa? Karena prinsip gua harus paham dulu dengan ritme kebiasaan dari pair. Karena setiap pair itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, kesalahan di sini tuh bagi seorang trader tuh seringnya dia tuh gonta-ganti metode. Jadi misalkan dia sudah SL atau dia sudah MC, dia menganggap bahwa metode yang dia gunakan itu salah. Akhirnya dia gonta-ganti lagi metode, dia ganti lagi indikator. Padahal SL adalah bagian dari trading. Jadi misalkan lu udah SL atau sudah MC, kemudian lu paksain untuk trading atau paksain untuk recovery, tapi emosi lu tuh masih menggebu-gebu, gue saranin lu untuk stop dalam trading. Karena apa? Kalau misalkan di dalam trading kita sudah melibatkan emosi, itu udah pasti salah banget untuk menentukan eksekusinya. Jadi pastikan kalau lu mau trading, jangan baper. Kesalahan ketiga yaitu ada pada mindset seorang trader pemula. Gue tau banget banyak orang di luar sana yang menganggap jadi seorang trader itu enak banget karena easy money, dapat profitnya cepat. Nah, ini adalah pertontonan yang salah ditangkap ya bagi seorang trader pemula. Karena untuk mencapai di titik easy money atau ditata profit secara konsisten itu butuh proses yang panjang. Nah, sayangnya mindset dari seorang pemula itu dia tidak mau menerima proses. Dia tidak mau mencintai prosesnya karena proses di dalam industri trading itu panjang banget.
Nah, nanti akan bertahap ya. Bahkan gua pun ada di titik ini itu butuh proses yang bertahun-tahun, guys. Nah, jadi gue saranin sama kalian, kalau misalkan kalian pengen benar-benar fokus di dalam industri trading, lo harus bisa menikmati prosesnya ya. Karena seorang dokter aja untuk menjadi dokter, dia perlu belajar bertahun-tahun. Ya, bagaimana seorang trader ya. Trading itu adalah bisnis yang paling beresiko, guys. Jadi, bagaimana lo bisa mendapatkan profit yang besar, sedangkan ilmu lo masih sedikit, jam terbang lo masih sedikit, terus lo pengen profit yang langsung besar. Nah, itu nggak akan mungkin sih dalam bisnis trading. Mungkin lo bisa dalam satu setup bisa langsung dapat profit yang jackpot yang besar gitu ya. Tapi itu hanya sekali aja. Sisanya lo pasti bisa MC dan juga lo nggak akan langgeng di dalam industri trading. Karena trading itu adalah bisnis yang paling beresiko, gua tuh nge-treat trading itu seperti bisnis. Jadi resikonya dulu yang gua pikirkan. Karena kalau misalkan kita salah ya, mengutamakan kesalahan di dalam industri trading, itu kita langsung dihantam sama market di situ. Kalau misalkan lu kerja sama orang, lu salah, lu masih bisa diomelin sama bos lu dan lu bisa dimaafkan. Tapi kalau misalkan lo di trading, ketika lo salah atau lo lebih menguasai emosi dalam trading lo bisa langsung MC atau duit lo bisa habis langsung seketika. Dan perlu gue tekan ke kalian ya, kalau misalnya kita sudah SL, lo tuh jangan loyo gitu. Lo harus tetap optimis bahwa lo bisa recovery. Karena kita cuma SL, bukan gagal. Jadi ya resikonya dulu yang difikirkan. Seorang trader pemula, pikirkan adalah bagaimana caranya supaya dana modal itu tuh tidak hilang atau tidak tergerus. Tapi nanti next levelnya, ketika lo sudah menjadi seorang trader yang profesional, bagaimana caranya supaya profit itu konsisten. Dan nanti kalau misalkan lu udah lebih jago lagi, next level lagi, lu akan berpikir bagaimana caranya supaya lu bisa profit lebih besar lagi. Jadi mindsetnya tuh jangan dirubah-rubah ya. Lu masih pemula, kemudian dana lu masih terbatas, lu pengen profit yang besar gitu. Sedangkan seorang yang trader yang profesional, dia justru lebih berhati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang lebih beresiko. Oke, jadi itu adalah 3 kesalahan bagi trader pemula. Nah, ini juga termasuk rangkuman dari kesalahan-kesalahan gua di beberapa tahun yang lalu. Dan gua pengen kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini secara terus-menerus, guys. Kalau misalkan video gua ini bermanfaat, jangan lupa di like. Kalau pengen gua bahas apapun, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gua, let's fly higher.